Polemik tak berkesudahan tentang perjuangan Macica mendapat pengakuan Murdiono berakhir kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, kemarin Majelis Hakim membacakan putusan dengan mengabulkan sebagian serta menolak sebagian yang lainnya. Sebuah episode yang terasa anti klimaks bagi Macica yang selalu menggebu mengejar pengakuan dari pihak keluarga Pak Mur. Darah dagingnya bersama almarhum Pak Mur hanya diakui sebagai anak di luar nikah yang tak mempunyai kekuatan hukum. Yang bermohon agar dilakukan tes DNA. Dua, memerintahkan pada tergugat dua beserta anaknya yang mengabulkan gugatan seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dua, menyatakan anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadan lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1996 adalah anak di luar perkawinan dari penggugat Hajjah Aisyah Muhtar bin Haji Muhtar dan Dr. Andes Murdiono bin Sukaji Soko Miharjo. 3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp2.666.000. Majelis Hakim menolak gugatan dari Macica Muhtar untuk dinyatakan bahwa Iqbal juga mempunyai hubungan keperdataan dengan almarhum Pak Murdiono dan keluarga dari almarhum Pak Murdiono. Anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dia belum menjadi anak yang beruntung. Saya sebagai penggugat ya pasti jelas tidak bisa menerima. Gugatan Macica Muhtar memang tidak semua ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun demikian, justru gugatan utama yang menurut pengacara Macica sebagai jantung kasus ini malah tidak dikabulkan. Itulah buah perjuangan panjang selama 8 tahun mendapatkan pengakuan dari Murdiono. 8 tahun upaya saya, dari hasil sidang tadi memang ada sebagian yang dikabulkan dan ada hal-hal yang paling terpenting yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kebetulan yang ditolak itu adalah bagian daripada suatu jantung yang ada di dalam kasus ini. Apa itu? Yaitu masalah hak anak. Kita berjalan 8 tahun ini hanya semata-mata melihat pada sisi kepentingan anak. Ya, ini anaknya ini. Dari dia kecil sampai dia segini sekarang. Kayaknya keadilan belum berpihak kepada kami. Meski perjuangannya 8 tahun tidak memberi hasil yang diharapkan, Macica sepertinya belum mati langkah. Masih akan ada upaya hukum lainnya yang akan ditempuh. Dan ia akan terus berjuang karena yang dilakukan adalah kebenaran. Sebuah kebenaran yang mutlak sebab ia sendiri pelaku utamanya. Kalau saya pribadi, saya pasti meyakini dengan apa yang saya jalani. Nah ini kan kembali ke Majelis Hakim kan. Saya pribadi, saya yang menghadapi kehidupan saya. Saya yang tahu betul apa yang terjadi di dalam hidup saya. Kenapa saya sampai mengajukan ini sampai ke hukum, sampai menempuh jalur hukum? Karena saya yakin betul bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah perjuangan untuk anak saya. Saya masih diberikan waktu untuk kembali berjuang. Yang saya lakukan adalah mengambil upaya hukum, apakah mungkin itu upaya hukum banding, serta saya memperkuat kembali argumentasi saya. Mungkin saya di kasus ini saya harus belajar lagi, diberikan kesempatan untuk belajar lagi, ya walau-alam. Mudah-mudahan setelah ini ya masih ada jalan yang akan terbuka untuk anak saya. Kekecewaan Macica Muhtar tentu saja menyisakan tanda tanya. Sebab jika niatnya membawa kasus ini ke meja hijau hanyalah untuk mendapatkan pengakuan bahwa Iqbal adalah anak kandung Murdiono, semua sudah tercapai dengan keputusan hakim walau disebut hanya di luar nikah. Lalu mungkinkah Macica sesungguhnya juga ingin mengejar harta warisan Murdiono? Banyak orang juga mengatakan bahwa gugatan yang kami ajukan ini hanya mendasarkan pada suatu kepentingan materi semata. Sampai dengan detik ini kami bisa membuktikan bahwa kuatnya
suatu keinginan dari para pihak yang khususnya klien saya ini semata-mata hanya untuk menghargai dan menempatkan seorang anak bangsa, anak manusia yang tumbuh pada tempat yang sebagaimana mestinya. Anak Macica Mochtar Iqbal ini hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam hal ini punya hubungan keperdataan dengan Macica dan keluarga Macica Mochtar. Tidak punya hubungan keperdataan dengan ayahnya ataupun keluarga dari Pak Murdiono, seperti itu. Artinya apa? Posisi atau kedudukan Iqbal adalah masih sama seperti posisi anak luar kawin sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dengan kata lain, singkatnya, si anak dari Macica ini tidak berhak mewaris atau tidak punya hubungan keperdataan dengan keluarga dari almarhum Pak Murdiono, seperti itu. Minta juga di dalam gugatannya, Macica minta agar Iqbal itu dinyatakan sebagai pewaris dari ahli waris dari Pak Murdiono. Status Iqbal adalah masih sesuai dengan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 174 yang lama sebelum dirubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Artinya tidak punya hubungan keperdataan dengan Pak Murdiono ataupun juga dengan keluarga dari Pak Murdiono, seperti itu. Dan tidak berhak mewaris. Hubungan keperdataan dengan bapaknya atau dalam hal ini Pak Murdiono dengan keluarga Pak Murdiono itu ditolak, maka dengan sendirinya mengenai tuntutan mengenai dinyatakan untuk menjadi hak pewaris, salah satu pewaris dari Pak Murdiono itu adalah jadi tolak juga, gugur gitu. Kan putusan dari majelis hakim tidak bisa mengabulkan karena pihak mereka tidak mau dilakukan tes DNA. Nggak apa-apa lah, saya hanya berpikir begini, apa yang mereka lakukan, saya pasrahkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagaimana lagi? Saya pasrah sepasrah-pasrahnya gitu. Karena saya tidak punya kemampuan apa-apa lagi sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai ibu yang merasa hak anak saya gitu terampas dan tersolimi, tapi ya sudahlah. Macica Mochtar sepertinya memiliki energi yang tak kunjung habis untuk memperjuangkan nasib anaknya. Kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan membacakan keputusan gugatan yang ia ajukan. Iqbal, putra yang ia sebut buah cintanya bersama Murdiono, dinyatakan sah sebagai anak Pak Mur, namun di luar nikah. Itulah buah perjuangannya sepanjang 8 tahun. Dan perjuangan yang tidak mudah juga tengah dijalani Ardina Rasti yang kemarin kembali bersidang diminta menghadirkan saksi-saksi. Tapi mengapa pihak Eza menyebut saksi-saksi yang dihadirkan Rasti berlebihan? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Intens, jangan kemana-mana. Perjuangan meraih keadilan sebagai korban dugaan tindak kekerasan terhadap wanita juga tengah dijalani oleh Ardina Rasti. Dan kemarin sidang pun kembali digelar dengan menghadirkan 2 saksi dari pihak Rasti dan pihak Eza Gionino. Lalu benarkah kesaksian dari mantan pekerja rumah Rasti yang kini memihak pada Eza justru mematahkan kesaksian Rasti dan kawan-kawannya?